Kemudian kebiasaan jahiliyah, perhatikan di sini, kebiasaan jahiliyah adalah menasabkan atau menisbatkan nama anak angkat kepada nama ayah angkatnya. Ini sudah menjadi kebiasaan jahiliyah yang dihapus oleh agama Islam. Allah memerintahkan umat Islam, manusia, untuk menisbatkan seseorang itu kepada ayahnya. Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka, nama-nama mereka nisbatkanlah kepada ayah kandung mereka, bukan kepada ayah angkat mereka. Jadi Miqdad bin Amru, Miqdad asalnya, nama bapaknya aslinya adalah Amru, maka nama aslinya adalah Miqdad bin Amru. Namun karena beliau diangkat menjadi anak angkat oleh Al-Aswad, maka sudah dikenal oleh bangsa Arab saat itu nama beliau Miqdad bin Aswad. Persis halnya dengan Zaid. Ada seorang sahabat namanya Zaid. Dulu Zaid diangkat oleh Nabi SAW sebagai anak angkat. Kemudian dinisbatkan namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian turun wahyu ketika Nabi SAW dan para sahabat pindah ke Madinah, turun hukum Islam di sana, yaitu tidak boleh menisbatkan seorang anak kecuali kepada ayah kandungnya. Maka kemudian Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengganti, menghapus nama Muhammad dari Zaid, karena Zaid sebenarnya bukan anak kandung Nabi kita Muhammad SAW. Maka nama Zaid dikembalikan kepada nama ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Yang sebelumnya Zaid bin Muhammad dikenal, kemudian dirubah menjadi Zaid bin Harithah, dikembalikan kepada asal usulnya, yaitu Zaid putra dari Harithah. Begitu juga Miqdad. Sebenarnya Miqdad nama aslinya adalah Amru, Miqdad bin Amru radhiyallahu anhu. Namun beliau dikenal dengan nama Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Al-Kindi adalah suku ya, Al-Kindi. Nah, beliau salah satu seorang terdekat Rasulullah SAW. Ia adalah seorang yang berasal dari Persia yang masuk Islam. Yang pertama masuk Islam. Salah satu orang yang utama, yang cerdas dan terbaik di antara sahabat Nabi SAW. Ia sangat cepat memenuhi panggilan jihad hingga ketika usianya telah tua, ialah orang yang pertama yang memerangi Persia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah para sahabat, mereka senantiasa menegakkan yang hak atau yang benar. Seperti Miqdad, beliau berasal dari Persia, negeri tanah airnya sendiri. Namun jika berbicara mana yang perlu dikedepankan, tanah air kita atau agama kita, tentu jawabannya sudah jelas. Agama kita adalah yang paling pertama yang harus kita dahulukan. Maka Miqdad radhiyallahu anhu, ketika pasukan muslim melakukan dakwah Islam ke Persia, diajak dakwah masuk Islam dengan baik-baik, ditawarkan perdamaian, ditawarkan, diminta izin agar kami muslim masuk menyampaikan dakwah kepada rakyatmu. Adapun para pemimpin Persia menolak saat itu. Maka umumnya dakwah Islam, ketika mereka menolak kita untuk menyampaikan dakwah dengan baik-baik, maka terjadilah peperangan. Nah, perang melawan Persia, Miqdad sebagai putra Persia, beliau pun ikut bersama barisan kaum muslimin. Ini
ada faedah yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu faedah bagaimana kita harus mendahulukan tauhid dari segalanya. Seseorang yang berjuang membela agama Allah dalam peperangan, kemudian mati, maka dia disebut syahid. Meninggal sebagai syahid, dikuburkan dengan bajunya dan darahnya, tidak dimandikan dan tidak dikafankan, syahid. Sedangkan seseorang yang berjuang membela selain agama Allah, misalnya membela sukunya, membela kaumnya, membela negerinya atas nama negara, kemudian dia meninggal dalam medan perang, maka dia tidak bisa disebut syahid. Maka dia dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disalati. Sedangkan syahid adalah orang yang berjuang membela agama Allah dalam medan perang kemudian wafat. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak juga disalatkan, segera langsung dimasukkan ke dalam kubur sebagai ahlul jannah. Nah, para sahabat mereka di sini berjuang untuk Allah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Miqdad, berjuang atas nama jalan Allah, jihad untuk meninggikan agama Allah melawan bangsanya sendiri. Sebab bangsanya tidak mau beriman kepada Allah. Dan ini sebelumnya sudah terjadi. Sebelumnya sudah terjadi di kalangan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin dalam perang Badar, mereka memerangi kaumnya sendiri, saudaranya sendiri. Ada pamannya di sebelah sana, di sof muslim, di sof yang kafir ada pamannya. Ada di sana di sof kafir, ada juga ada yang ada ayahnya, ada yang ada mertuanya, ada yang ada keluarganya, banyak di sebelah sana di sof kafir, di sini sof muslim. Jadi dulu bahkan orang-orang muhajirin, subhanallah, perjuangan yang sangat berat. Mereka bahkan harus berhadapan dengan keluarga mereka sendiri sebab mereka berbeda akidah dengan keluarganya dan keluarganya memusuhi agama Islam, memerangi Nabi dan para sahabatnya. Jadi begitu perjuangan mereka. Jadi agama Allah yang kita yakini harus menjadi sesuatu yang diutamakan. Jadi apalagi kita dalam keseharian ini seandainya bertabrakan antara hukum Allah dengan hukum Allah dengan sumber rezeki kita. Ini hukum Allah, ini sumber rezeki. Tapi sumber rezeki kita ini tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka harus kita kedepankan hukum Allah, jalan Allah. Kita tinggalkan sumber rezeki yang ini, kita cari sumber rezeki yang halal, yang lainnya. Harus begitu. Kita harus mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan dengan syahwat atau nafsu kita. Nah, beginilah para sahabat, di antaranya Miqdad radhiyallahu anhu, beliau ikut berperang memerangi negerinya sendiri, yaitu Persia. Kemudian Miqdad juga adalah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah SAW. 3 perang ini, Badar, Uhud, Khandaq, adalah perang yang besar, sehingga disebut di sini 3 perang. Badar, Uhud, Khandaq, tapi beliau mengikuti yang lainnya juga. Kemudian diriwayatkan dari Miqdad ibn al-Aswad atau Miqdad ibn Amru dalam kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab hadis sebanyak 42 hadis. Miqdad adalah sosok yang dermawan. Jadi kalau kita pernah mendengar sosok yang dermawan di antara sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar radhiyallahu anhu, ada Uthman, ada Ali, ada juga Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ayyub Al-Ansari, dan hampir semua sahabat adalah orang-orang yang dermawan. Semuanya dermawan dengan kadar harta yang mereka miliki masing-masing. Nah, di sini kita berkenalan dengan salah satu sosok sahabat yang lain yang bernama Miqdad. Nama ini bagus, Miqdad. Ya, salah satunya adalah Miqdad, seorang sahabat yang juga terkenal sebagai orang yang memiliki harta, yang kaya, dan beliau sempat memberikan wasiat. Wasiat, coba dihitung di sini masing-masing. Beliau berwasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan mengenai harta.
Apa isi pesannya? Beliau tulis dalam pesan beliau, disampaikan kepada anak dan keluarganya, istri dan anaknya. Apa pesan beliau? Kalau saya mati, kalau saya wafat, maka tolong sisihkan harta saya 36.000 dirham. 36.000 dirham, kalau kita nilai dengan dinar, itu nilainya 3.600 dinar. 3.600 dinar. 3.600 dinar itu kalau dinilai dengan rupiah saat ini, satu dinar itu kurang lebih, satu dinar emas ya, kurang lebih adalah 4 juta. Jadi silakan dikalikan 3.600 dinar emas. 3.600 dinar emas dikali 4 juta. Atau kalau pakai dirham, 36.000 dirham dikali 400.000. Silakan dicoba dikali. Totalnya itu kurang lebih 14,4 M. Ini ditulis dalam wasiat beliau senilai 14,4 miliar. Tolong saya titip untuk Hasan dan Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menyampaikan dalam wasiat beliau, kalau saya wafat, tolong berikan kepada istri Nabi yang masih hidup masing-masing 7.000 dirham. 7.000 dirham. 7.000 dirham dikali 400.000, atau kalau kita buat dinar jadi 700 dinar. 700 dinar sama dengan 7.000 dirham. 700 dinar dikali 4 juta itu sekitar 7 dikali 4, yakni 2,8 ya, 2,8 M untuk setiap satu istri Nabi SAW yang masih hidup ketika Miqdad meninggal. Jadi kalau seandainya yang masih hidup istri Nabi itu kan 9 ya, 9. Meninggal 1 yang paling awal menyusul Nabi, kemudian sisa 8. Kalau 8 dikali 2,8 M, jadi hampir 20 M beliau wasiatkan untuk istri Nabi yang masih hidup ketika beliau meninggal, dan beliau wasiatkan sekitar 14,4 M atau miliar kepada Hasan dan Husain. Totalnya sekitar 37 M beliau wasiatkan untuk Husain dan Hasan, dan juga untuk istri-istri Nabi SAW. Itu wasiatnya. Jadi kalau wasiatnya 36 M, berarti beliau punya harta lebih dari itu. Karena dalam hukum Islam, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti itu bisa dikali 3 ya. 36 dikali 3 bisa dihitung sekitar itulah harta yang dimiliki oleh Miqdad radhiyallahu anhu. Jadi intinya apa? Intinya barang siapa di sini, dari sini, barang siapa yang Allah karuniakan rezeki yang banyak di antara kita di sini, maka bisa kita berpesan wasiat seandainya berlebih banyak gitu ya. Kemudian kita bisa di sini untuk berwasiat. Wasiatnya maksimal 1/3 dari harta kita. Boleh kita wasiat untuk personal, untuk orang. Saya mau kasih Hasan. Pribadi saya ingin kasih Hasan dan Husain, boleh. Atau saya ingin kasih istrinya Nabi, boleh, terserah. Dan yang memberikan wasiat untuk istri Nabi itu, untuk istri-istri Nabi bukan hanya Miqdad. Ada sahabat lain juga yang menulis wasiat untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf juga beliau menulis sebuah wasiat ketika beliau meninggal, tolong berikan setiap istri-istri Nabi SAW sekian dinar. Sama, Abdurrahman bin Auf itu juga sama, memberikan wasiat. Bahkan Abdurrahman bin Auf wasiatnya lebih besar lagi, beliau mengatakan setiap orang yang ikut perang Badar, tolong berikan kepada mereka dari saya sekian dinar, setiap peserta perang Badar 300 orang. Nah ini jadi boleh berwasiat kepada individu, boleh berwasiat kepada lembaga, yang penting
Wasiat itu jelas ada saksinya dan tidak boleh melebihi 30% dari total harta. Ini belajar dari Miqdad radhiyallahu anhu. Miqdad meninggal di daerah Jurf, yaitu 3 mil dari Madinah pada tahun 33 Hijriah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa yang mensalatkan Miqdad adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi pemimpin di zaman dahulu, para pemimpin atau para khalifah, mereka lah yang memimpin salat, baik salat 5 waktu atau salat jenazah. Di antara yang Miqdad disalatkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Saat itu usia Miqdad radhiyallahu anhu 70 tahun, kemudian ia dibawa ke Madinah dan dimakamkan di perkuburan Baqiyah. Kita tahu perkuburan Baqiyah. Baik, faedah hadis. Sekarang kita masuk kepada hadis. Aman dari fitnah. Yang pertama, aman dari fitnah. Fitnah, yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian, bukan tuduhan. Bukan fitnah. Fitnah itu menuduh sesuatu yang tidak benar. Itu salah satu saja, salah satu makna dari fitnah. Ya, tetapi sebenarnya makna fitnah itu lebih besar dari tuduhan. Apa makna fitnah? Silakan ditarik garis di sini. Fitnah adalah ujian. Segala bentuk ujian, segala bentuk kesulitan yang menimpa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni ujian yang membuat dirinya bisa menimpa dirinya seperti sakit, cacat, auzubillahi min dzalik, atau menimpa keluarganya. Misalnya terjadi pembunuhan atau kezaliman. Bisa juga menimpa hartanya. Bisa juga menimpa apa yang dia miliki, yakni fitnah, menimpa dirinya. Bisa juga menimpa agamanya. Fitnah, dia terfitnah, ya terkena fitnah yang menyebabkan dia murtad. Contohnya adalah fitnah Dajjal, yakni dia terkena sebuah ajakan orang lain yang menggiurkan sehingga dia keluar dari agama Islam. Maka dia kena fitnah yang menyerang agamanya. Di fitnah itu adalah segala sesuatu musibah yang buruk yang bisa menyerang kepada harta atau diri kita atau agama kita. Fitnah. Nah, aman dari fitnah, terbebas dari fitnah, ketentraman dan kenyamanan hidup, banyak kebaikan, mendatangkan keberkahan pada negara akan diperoleh dengan takwa. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa seseorang ingin aman dari fitnah, ingin nyaman dalam hidup dan tentram, maka obatnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu berjalan sesuai dengan yang Allah inginkan, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi. Kita laksanakan perintah Allah karena kita yakin dengan pahala Allah, kita berharap keridhaan Allah, kita berharap balasan Allah, maka kita lakukan amal-amal saleh. Kemudian kita jauhi maksiat karena kita takut azab Allah, kita takut hisab, perhitungan, maka kita tinggalkan maksiat. Ini adalah takwa. Dengan berjalan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala yang diharamkan. Dengan rasa harap kita beramal saleh, dengan rasa takut kita meninggalkan maksiat. Nah, orang yang seperti ini insya Allah akan terjamin dari fitnah, yakni akan terhindar dari fitnah, akan mendapatkan ketentraman dalam hidup. Ya, akan mendapatkan ketentraman dalam hidup. Namun seandainya pun dia terkena fitnah, bisa saja orang saleh sudah taat, takwa kepada Allah, tetapi terkena fitnah. Contohnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang saleh, ahlul jannah, khalifah, seorang pemimpin ar-rasyidah, khalifah ar-rasyid atau khulafa ar-rasyidin, yaitu pemimpin yang mendapatkan dari Allah rasyid, yakni bimbingan dalam memimpin negerinya, khalifah ar-rasyid. Namun
Beliau terkena fitnah. Apa fitnah yang beliau alami? Beliau di zaman beliau dituduhkan berbagai macam tuduhan, kemudian beliau diserang oleh rakyat atau umat Islam yang lemah iman, ya, ingat ya, oleh umat Islam yang lemah iman, lemah ilmu, dicuci otak mereka oleh orang-orang munafik untuk menyerang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikepunglah rumah beliau sekitar kurang lebih seminggu, dikepung di dalam rumah beliau. Beliau sebenarnya dalam posisi yang saleh, yang benar, orang yang takwa. Kemudian beliau sebagai pimpinan saat itu tidak memerintahkan penyerangan atau penangkapan kepada orang-orang yang mengepung. Padahal di situ ada sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang mulia, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bersabar, bertahan. Beliau tidak mau ada darah yang tertumpah di Madinah, maka beliau bertahan di rumah. Nah, saat itu Utsman bin Affan akhirnya pun dibunuh oleh orang yang mengepungnya, salah satunya dibunuh oleh salah satu mereka, dibunuh, dan beliau sedang membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran di depan beliau, kemudian beliau meninggal di depan Al-Quran, dan Al-Quran tersebut pun terkena darah beliau radhiyallahu anhu. Ini namanya fitnah. Jadi beliau tertimpa fitnah, diserang, dikepung oleh siapa? Oleh orang-orang yang lemah iman, lemah ilmu. Padahal Islam, Muslim, mengatasnamakan hukum Allah, mengatakan bahwa Utsman tidak adil, Utsman melakukan nepotisme dan lain sebagainya. Fitnah semua, yakni tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga dikepung seperti tadi. Nah, namun Utsman sabar radhiyallahu anhu, dan beliau terbunuh syahid, dan beliau ahlul jannah. Gitu. Jadi kita ini bertakwa, insya Allah terbebas dari fitnah, yakni dijauhkan dari hal-hal yang kesulitan. Tetapi seandainya pun terjadi fitnah menimpa kita, kita sabar. Nah, kesabaran itulah yang menjadikan kebahagiaan bagi orang yang tertimpa fitnah. Ya, kemudian yang kedua, Islam adalah agama kasih sayang, ketenangan, agama keamanan. Oleh karena itu Allah memperingatkan kaum muslimin untuk tidak terjerumus ke dalam fitnah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab." Artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Di sini ayat ini sebenarnya penjelasannya agak panjang, ya. Kita ambil saja di sini nomor 2, bahwa Islam adalah agama kasih sayang, agama tenang, agama keamanan, sehingga kita sebagai muslim dianjurkan untuk tidak terjerumus ke dalam fitnah. Maksudnya begini, kalau antum tahu bahwa perniagaan ini adalah haram, jangan antum masuk ke dalam perkara ini, karena ini haram. Kalau antum masuk ke dalam situ, antum akan terjerumus ke dalam fitnah, kemudian antum bisa terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Antum akan sengsara karena masuk ke dalam jerat fitnah. Sudah tahu tempat ini haram, jangan didatangi. Sudah tahu harta ini haram, jangan diambil. Jangan jatuhkan diri kepada fitnah. Jagalah diri kita dari fitnah, jauhi sebisanya. Contohnya, misalnya di antara fitnah adalah konser Valentine, misalnya hari Valentine atau hari Halloween misalnya. Ini adalah fitnah, ini adalah sesuatu ujian buat kita yang akan merusak agama kita. Kalau kita masuk ke daerah situ, ikut ber-Halloween atau menyaksikan konser yang di dalamnya ada maksiat, maka kita telah menjerumuskan diri kita akan terkena fitnah. Nah, fitnah yang kena di situ adalah kita akan terkena fitnah yang menghancurkan agama kita. Agama kita akan berkurang, menipis. Ini fitnah harus dihindari. Jangan masukkan diri ke lubang-lubang fitnah. Atau masalah harta sama juga, misal, atau jabatan. Kalau antum tidak sanggup untuk merubah kerusakan seseorang di sebuah
jabatan tertentu, kalau antum tidak sanggup, hindari itu. Kalau antum tidak sanggup, tapi kalau antum sanggup, silahkan ambil posisi itu. Di antara nabi yang sanggup untuk untuk masuk menerima jabatan dan tidak terpengaruh dengan iming-iming di jabatan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menawarkan dirinya, saya sanggup untuk mengemban seluruh amanah perbendaharaan negeri Mesir. Semua perbendaharaan dan persiapan pangannya saya bertanggung jawab. Nah, beliau alaihissalam ketika menyatakan mampu untuk memegang itu, beliau alaihissalam yakni sudah siap untuk mengatur dengan baik dengan iman dan takwa, maka beliau atur dengan baik, tidak terjerumus dalam fitnah. Tapi kalau tidak sanggup mengurus amanah yang berat seperti itu, kemudian kita mengajukan diri untuk bisa naik menjadi orang tertinggi, tapi tidak bisa mengemban amanah, ini fitnah. Ini akan menjadi fitnah buat kita, merusak agama kita, merusak kesolehan kita, bahkan bisa hancur keluarga kita disebabkan tadi masukkan diri kepada lubang-lubang fitnah. Jadi silakan masing-masing menakar diri sendiri. Kalau tidak kuat mata, jangan masuk ke pantai-pantai yang buruk-buruk. Cari pantai yang baik-baik, yang tidak ada yang sepi, atau cari. Nggak kuat mata. Kalau nggak kuat ujian harta, hati-hati dengan harta. Ya, hati-hati dengan harta. Hati-hati karena kita lemah di depan harta. Masing-masing punya kelemahan. Ya, kalau lemah sholat ke masjid misalnya, malas sholat ke masjid, maka bertemanlah dengan orang yang rajin ke masjid. Jangan berteman dengan orang yang juga malas ke masjid. Maka kita telah menambah kerusakan di atas kerusakan. Seperti itu, masing-masing bisa menilai dirinya masing-masing. Baik, nomor 3, wajib bagi setiap muslim ketika dalam kondisi fitnah untuk bersabar. Tadi, seperti Utsman bin Affan yang sudah kita sebutkan ceritanya, ketika terkena fitnah, sabar, segera beramal soleh serta menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang keempat, makna fawahan. Fawahan itu ada di sini, lihat di sini, di atas. Di sini, walaman ubtuliya fasabara fawahan. Apa makna fawahan? Sebenarnya sudah diterjemahkan di sini. Fawahan adalah sungguh menakjubkan. Tapi di sini beliau ingin menjelaskan lebih jelas lagi. Fawahan yaitu menyayangkan dan menyedihkan, yakni menyedihkan bagi orang yang mendapat fitnah dan berjuang di dalam. Dikatakan pula maknanya adalah kagum dan kebaikan. yakni alangkah baiknya kesabaran orang yang sabar terhadap fitnah. Jika dimaknai dengan makna kagum, maka benar juga. Yang lebih tepat adalah kagum. Ya, yang lebih tepat adalah kagum. Maka sangat dikagumi orang-orang yang diuji dengan fitnah kemudian bersabar. Ya, diuji dengan fitnah. Ada fitnah tadi, banyak fitnah. Ada fitnah jabatan. Kalau antum tidak sanggup, ditawari tidak sanggup, ini ujian. Kalau tidak sanggup, jangan maju, mundur. Seperti salah satu ustaz kita ya, Ustaz Abdul Somad, ditawari wakil, tidak sanggup, mundur. Itu benar. Kalau sanggup, maju. Tak apa-apa, masing-masing punya keahlian. Kemudian, kalau ada konser tadi, ini fitnah, jangan masuk. Kalau diajak konser, jaga diri. Jangan sampai terjerumus dalam fitnah ini. Jadi masing-masing menjaga diri dari fitnah, dan masing-masing tahu apa kelemahannya. Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah dari fitnah, insyaallah dia termasuk hamba Allah yang berbahagia. Diulangi hadis ini oleh Nabi 3 kali untuk menjelaskan bahayanya fitnah dan untuk menjelaskan bahagianya orang-orang yang terhindar dari fitnah. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita, penjelasannya untuk hadis ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, diskusi atau didiskusikan. Tafadhal warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz untuk materi hadis malam ini. Insyaallah sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan. Saya bacakan dulu yang pertama dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Memandang
dengan masif perkembangan teknologi, terutama media sosial saat ini, orang dengan begitu mudahnya menyebarkan fitnah melalui media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dengan hanya mengandalkan gadgetnya, orang bisa langsung menyebarkan fitnah dengan hitungan detik saja. Pertanyaannya, lalu bagaimana penafsiran ulama dalam Al-Quran tentang makna fitnah yang menyebar di media sosial? Penjelasannya, syukran. Jazakumullah khairan, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana penafsiran ulama dalam Al-Quran tentang makna fitnah yang menyebar di media sosial. Maksudnya apa pertanyaan ini? Penafsiran ulama dalam Al-Quran tentang makna fitnah yang menyebar di media sosial. Apa maksudnya? Fitnah adalah segala sesuatu yang merusak agama kita, atau diri kita, atau juga harta kita. Semua itu termasuk fitnah. Bahkan harta sendiri bisa fitnah. Media sosial membantu untuk penyebaran fitnah. Ada tampilan-tampilan yang tidak baik. Ada cemoohan-cemoohan yang tidak baik ada di media sosial. Ada juga banyak hal di media sosial yang bisa merusak agama kita. Banyak hal. Yaitu semua fitnah. Tinggal kita bagaimana menyaringnya. Itu saja. Menyaring berita-berita yang baik atau tontonan-tontonan yang baik, atau mungkin kita ada stiker-stiker ya. Kalau di media sosial ada stiker-stiker, ada stiker yang baik, ada yang tidak baik, kita filter saja. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, mungkin mau dibuka sesi tanya jawab langsung saja karena belum ada lagi yang masuk di kolom chat. Silakan bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Saya ada waktu, kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Silakan. Ustadz, kata fitnah itu kan memiliki pengertian dan maksud yang sama. Sedangkan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyelipkan kata fitnah. Contohnya seperti sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Dan ada juga dalam surat Al-Anfal yang artinya ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan. Dan sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang lebih besar. Nah, makna fitnah tersebut itu apakah memiliki pengertian yang sama? Mohon penjelasannya. Yang Ibu pahami fitnah itu apa, Bu? Fitnah adalah cobaan atau ujian. Nah, itulah fitnah. Nah, itu artinya ujian dan cobaan. Itu satu makna. Ada makna yang lain, fitnah adalah tuduhan. Menuduh orang tidak sesuai dengan fakta. Namun makna fitnah yang ada di dua ayat itu adalah ujian dan cobaan. Dan itu yang paling banyak. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan ini fitnah, berarti ujian, cobaan. Yang diserang apa? Bisa diri kita sendiri, atau harta kita, atau anak kita, atau agama kita. Itu diserang oleh fitnah-fitnah itu. Nah, tapi anak dan harta itu juga bisa menjadi fitnah, menyerang kita sendiri. Anak kita menyerang kita, atau nauzubillah, atau harta kita menyerang kita. Artinya apa? Dengan punya anak, akhirnya mendahulukan anak daripada perintah Allah. Atau punya harta, dengan punya harta akhirnya berpoya-poya, mubadir, bahkan melakukan maksiat dan lupa perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun awalnya adalah orang miskin, kaumnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Yang awalnya fakir miskin, tidak memiliki apa-apa, kemudian minta kepada Nabi Musa, tolong saya dibantu, doakan kepada Allah supaya saya kaya.
dicukupkan oleh Allah, kemudian diberikan oleh Nabi Musa doa, didoakan sehingga dia jadi kaya, menjadi pengusaha emas sedikit demi sedikit terus sehingga dia menjadi pengumpul emas terbesar dan terbanyak di negeri Mesir. Tidak ada kekayaan yang lebih kaya dari Qarun. Maka kemudian Nabi Musa datang pada Qarun, berikan zakatmu. Karena kamu sekarang kaya, ada kewajiban dalam agama Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau mengeluarkan zakat, karena apa yang saya dapati ini semua adalah dari usaha dan upaya diri saya sendiri. Nah ini Qarun contohnya adalah Qarun. Dia tertipu. Dia tertipu, terpedaya, terkena fitnah harta. Dia terkena fitnah harta. Jadi harta bisa menjadi objek fitnah, bisa dia terkena fitnah, misalnya habis hartanya kena bencana, hilang hartanya. Bisa juga harta adalah sebagai sumber fitnah, sebab banyak hartanya, seperti Qarun tadi, banyak hartanya kemudian jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW sudah mengabarkan kepada para sahabat, saya khawatir kalian itu dimegahkan oleh Allah, kemudian kalian saling berlomba dalam keduniaan sehingga kalian terjerumus ke dalam dosa sebagaimana terjerumusnya atau sebagaimana hancurnya kaum-kaum sebelum kalian sebab harta. Jadi fitnah itu adalah sesuatu ujian yang menimpa kita, bisa juga anak kita, bisa juga harta kita, bisa juga agama kita. Itu ditimpa oleh fitnah itu. Tapi sekali lagi, harta kita bisa jadi fitnah, anak kita bisa menjadi fitnah, istri kita bisa menjadi fitnah. Nah, selain dia bisa terkena, dia juga bisa menjadi umpan balik fitnah buat kita. Satu-satunya yang bisa menjaga kita dari fitnah adalah agama kita. Dia menjaga kita dan tidak akan berbalik. Dia menjaga kita dari fitnah. Dia tidak akan menjadi ujian bagi kita. Justru dia menjaga kita dari fitnah. Ad-din, agama, taqwa, al-iman yang ada dalam. Nah, jadi di dua ayat itu maknanya sama. Fitnah di situ adalah ujian. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana agar kita terhindar dari fitnah karena sering timbul karena pembicaraan yang salah atau terpelesetnya lidah? Itu bagaimana Ustaz kalau menyikapi seperti itu? Saya tidak ngerti pertanyaannya. Oke. Fitnah itu ujian. Terus Ibu bilang supaya terhindar dari fitnah karena suka terpeleset lidah. Jadi maksudnya kadang kita itu apa ya, seolah bicara itu agak terpeleset dari lidah itu kan, tiba-tiba secara tiba-tiba aja gitu kan. Ada bagaimana ya cara mengungkapkannya itu? Kaitannya dengan fitnah apa? Terpeleset lidah. Secara spontan gitu Ustaz gitu kan, cara bicaranya seperti itu. Ya, fitnah itu sekali lagi fitnah, pahami dulu, fitnah adalah fitnah terpeleset lidah, terpeleset misalnya salah bicara, Nah, atau marah tidak sengaja atau emosi timbul kemudian muncul kata-kata yang buruk, ini adalah dosa. Ini beda lagi, ini bukan fitnah, ini dosa sendiri, dosa lisan. Sengaja minta maaf, tidak sengaja pun minta maaf. Minta maaf kepada pihak yang tersinggung dan juga beristighfar kepada Allah. Dengan kita minta maaf kepada Allah, ya Allah maafkan saya dan fulan yang saya sakiti. Begitu caranya untuk masalah lidah. Jadi masalah lidah adalah sendiri, masalah fitnah adalah sendiri. Allah. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin masih ada beberapa waktu lagi, beberapa menit lah sebelum jam 9. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang bertanya langsung. Silakan. Nggak ada Ustaz ya? Udah paham semua insyaallah. Ya. Fitnah Dajjal juga fitnah. Kenapa Dajjal jadi fitnah? Kenapa Dajjal fitnah?
fitnah dajjal, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah anak, fitnah istri, semua ini fitnah, ujian. Karena ini semua bisa menjadi sebab agama kita itu runtuh dengan ini semua. Fitnah. Ini ujian. Nah, maksiat yang ada di tengah-tengah kita juga fitnah. Beredarnya wanita yang tidak berpakaian muslimah di setiap ujung jalan juga adalah fitnah. Beredarnya musik-musik di setiap ruangan juga adalah fitnah. Munculnya pemimpin-pemimpin yang atau atasan-atasan orang yang zalim juga adalah fitnah. Semua fitnah. Tinggal kita berdoa agar dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Makanya ada doa dari Nabi, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah yang terang nampak dan fitnah yang tersembunyi, yang tidak nampak. Kita berdoalah agar dijauhkan dari fitnah. Itu semua fitnah. Allah. Sudah? Ya Baik. Ustaz, sedikit Ustaz. Oke, silakan. Rasulullah, betul. Kalau di Quran kan ada ya wakum dan fitnah, itu sebetulnya sama atau beda di dalam istilahnya. Kalau saya kenal ada ujian, ada bilang musibah, ujian, fitnah itu maksudnya bagaimana Ustaz? Nah, fitnah itu yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum itu artinya ujian. Kalau yang tadi untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kemudian musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Musibah misalnya, musibah wafat tetangga, wafat orang tua, wafat anak, wafat istri, ini musibah buat kita. Bencana alam, musibah ini untuk kita. Kemudian juga apalagi itu musibah namanya. Kemudian misalnya ada pembunuhan massal, ada orang yang melakukan pembunuhan, penculikan. Ini juga musibah. Tapi ini juga bisa disebut fitnah. Ujian yang kita diuji dengannya. Ini semua juga bisa disebut fitnah. Fitnah itu maknanya memang sangat umum ya. Dia bisa berupa maknanya tuduhan, bisa berupa maknanya ujian yang menimpa agama kita, bisa juga ujian yang menimpa diri kita, sama juga fitnah juga. Semuanya disebut juga fitnah. Musibah juga bisa termasuk kategori fitnah. Jadi fitnah ini sangat umum. Fitnah. Cuman di hadis ini, fitnah yang dimaksud di hadis ini fitnah yang umum. Coba kita lihat hadisnya. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Dan siapa yang ditimpa fitnah lalu bersabar maka sungguh menakjubkan. Yakni ini semua fitnah di sini semua maknanya. Fitnah, tuduhan, dia tidak dituduh. Alhamdulillah, maka dia bahagia. Fitnah, yakni maksiat, apa tadi fitnah, yakni istrinya menjadi fitnah baginya, anaknya menjadi ujian baginya, hartanya atau jabatannya menjadi ujian baginya. Ini masalah kita soleh, anak kita naudzubillah min dzalik, orangnya soleh, anaknya terjerumus ke dalam naudzubillah. Bagaimana rasanya? Seperti sahabat Nabi kan, di sahabat Nabi yang satu mukmin, anaknya Abu Bakar mukmin, anaknya Abdurrahman belum Islam, masih di Makkah. Ini kan fitnah, ujian ini. Tapi kemudian alhamdulillah atas izin Allah anaknya masuk Islam, Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka setelah masuk Islam anaknya, selainnya masuk Islam, Aisyah sudah masuk Islam, Abdullah masuk Islam. Terakhir ada masuk anaknya satu masuk yang agak lambat masuk Islam, Abdurrahman. Nah, sebelum Abdurrahman masuk Islam, fitnah itu ujian. Diuji siapa diuji? Abu Bakar oleh anaknya sendiri. Allah menguji dia dengan anaknya menjadi fitnah, bukan menjadi penolong, bukan menjadi penyejuk, tapi menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan batin beliau. Tapi atas izin Allah masuk Islam anaknya akhirnya. Nah kita, bapak ibu soleh, bisa naudzubillah mungkin kita diuji dari sisi istri kita,
kurang soleh, atau suami kita yang kasar, yang galak, mungkin saja. Mungkin kita diuji dari sisi anak kita, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya kita diuji dari sisi harta kita, kecurian, hilang, semua juga ini juga masuk semua fitnah. Jadi fitnah itu kurang lebihnya adalah musibah. Dia bisa menimpa, sekali lagi bisa menimpa diri kita, harta kita ketimpa juga, istri kita, anak kita ketimpa juga, agama kita ketimpa juga, sama. Tapi sekali lagi, istri selain dia bisa jadi objek musibah, objek fitnah, dia juga jadi fitnah buat kita. Anak juga sama. Anak selain dia bisa kena fitnah, dia juga menjadi fitnah buat kita. Jadi seperti itu. Harta juga sama. Kalau dia hilang, dia objek fitnah. Kalau dia terlalu banyak menumpuk di kita sehingga kita kemudian jauh dari agama Allah sebab harta yang melimpah seperti Qarun, itu juga kita kena fitnah harta itu. Harta menjadi fitnah buat kita. Yang ditimpa adalah agama kita. Hartanya banyak, agamanya kena fitnah. Kalau bangkrut, yang kena fitnah, yang kena musibah hartanya. Orangnya sehat, agamanya sehat. Tapi hartanya kena fitnah, hancur, kena ujian oleh Allah di harta. Tapi agamanya selamat. Yang paling penting, sekali lagi, yang paling penting adalah di sini, bagaimana kita menyelamatkan agama kita dari fitnah. Itu yang paling penting. Agama kita diselamatkan dari fitnah. Itu yang paling penting. Kalau harta misalnya hilang atau apa, itu ujian, fitnah. Dapat masih oke. Yang penting jangan sampai agama, jangan sampai kita murtad, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai agama menipis, yang tadinya soleh menjadi maksiat. Itu yang paling dihindari. Banyak seperti itu. Orang sebab suaminya murtad, banyak itu. Ya, sebab suaminya orang bule murtad. Fitnah itu. Yang jadi fitnah bagi dia suaminya. Atau misalnya ada seorang perempuan, suaminya kafir, tadi murtad, atau sekarang istrinya kafir, suaminya laki-lakinya murtad karena perempuannya, karena istrinya murtad. Seorang anak murtad karena ayahnya, seorang ayah murtad karena anaknya. Ini semua ujian. Jadi anak, istri, harta, satu sisi dia juga menjadi objek fitnah. Kalau mereka kena fitnah, kita bersedih. Tapi satu sisi juga mereka bisa menyerang kita. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang bahagia, orang yang bahagia adalah orang yang diselamatkan dari itu semua. Anak yang soleh, katanya barokah, nggak banyak tapi barokah. Anaknya soleh, istrinya soleh. Ada keluarga begini, ada keluarga begini. Kita lihat, kita saksikan. Baik, anaknya keturunannya baik, bapaknya baik, ibunya baik, akur semuanya, cukup, berkecukupan semua. Dan begitu, baik. Ada musibah ringan-ringan saja, normal-normal saja, tidak pernah terkena musibah yang besar. Agamanya semakin hari semakin bertakwa, semakin baik, terus begitu. Ya begitu, itu yang nikmat itu begitu. Yang paling nikmat itu seperti itu. Ya, terbebas dari ujian-ujian yang besar. Ujian-ujian kecil, tidak apa-apa, sabar. Ya, demikian. Mudah-mudahan difahami makna fitnah ini. Memang agak-agak sulit ya memahami maknanya karena sudah masuk ke bahasa kita. Fitnah artinya tuduhan, jadi sehingga agak-agak tercampur pemaknaannya. Kemudian di Al-Quran banyak kata fitnah. Wattaqu fitnatan, kata fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, satu lagi wal fitnatu akbaru minal qatl. Sama-sama fitnah tapi maknanya yang satu tuduhan, yang satu maknanya fitnah adalah musibah, yang satu bisa dimaknai fitnah itu memurtadkan orang. Ini. Tapi secara umum fitnah adalah ujian. Itu aja yang diambil. Fitnah itu adalah ujian yang menimpa kita, bisa dari apapun menimpa kita. Nah, kita harus berdoa kepada Allah agar dijaga dari fitnah, terutama agama kita. Jangan sampai agama kita ini terkena fitnah sehingga tadi murtad, naudzubillah min dzalik. Allah. Baik. Sama-sama. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Sudah jam 9. Mungkin kita bisa akhiri kajian malam ini. Jadi alhamdulillah melalui hadis ini mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari fitnah. Dan ketika mendapatkan fitnah kita mampu bersabar gitu Ustaz ya. Nah iya, lebih makna dari hadis paling gampang malam ini.
Semoga dijauhkan dari musibah yang berat, ujian-ujian yang berat, baik keluarga kita, anak kita, istri kita, harta kita, semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kalaupun ada, kita sabar. Gitu. Sabar. Nah, Baik, alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Rahmat untuk materi penjelasan malam ini, dan terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir malam ini di kelas Tabarruk Hadis Pilihan. Mudah-mudahan hadis ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di Muhammadun Rasulullah.